Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Alayas taqalladhim amma ba'du. Bapak Ibu lan sedaya ingkang kula hormati, monggo dene kesempatan menika menika kita mengucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu menika kula jenengan sami tasih saged makembal tunggal wonten menika majelis. Mugi-mugi rawuhipun para bapak ibu lan sedaya pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mboten supaya sholawat salam mugi tansah kunduatu dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambat dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat, lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak lan sedaya, dalam hidup dan kehidupan ini kita ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah kita harus baik, demikian pula hubungan dengan sesama manusia. Jadi kita tidak bisa mengabaikan hubungan baik lah sing penting karo Gusti Allah, karo menungsa mah sekarepe misalnya, itu tidak bisa. Demikian pula sebaliknya, sing penting aku apik karo sesamane menungsa, urusane karo sing gawe urip malah ya setengah lah. Tidak begitu ya. Tapi kita harus menjaga hubungan baik, yaitu tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan yang Maha Pencipta biasanya kita sebut dengan ibadah. Ibadah ya. Nah, kita nyebutnya ibadah ya. Nah, hubungan dengan sesama manusia itu biasanya disebut dengan muamalah ya. Ibadah macam-macam, yang maktuh yang utama adalah antara lain yang termaktub dalam rukun Islam ya, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Syahadat wis, salat sampun nggih. Syahadat, salat, zakat ya iya. Ana sing wis ana sing urung. Ya, zakat fitrah. Zakat itu ada dua macam, zakat mal dan zakat fitrah, fitri ya. Atau zakat harta benda dan zakat jiwa. Kalau zakat fitri, zakat fitrah itu kan zakat jiwa. Syahadat, sholat, zakat ya. Kemudian puasa. Khususnya puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan. Dalam mana ketekan Ramadan niki nggih mau diaturaken dening Mas Arif. Seneng apa unek ya? Duh, dalam mana puasa ya. Apa asik ya. Ya, mungkin macam-macam sebagai menungsa ya, mungkin kadang-kadang duh puasa ya. Lemes. Duh puasa ya. Ini puasa wae badan.
puasa. Nomor 5 haji bagi yang daftar haji seniki gue daftare ana sing antrine 50 tahun. Mantap. Nang Malaysia ana sing antrine 105 tahun. Di daerah-daerah tertentu ada yang 60 tahun, tergantung yang daftar itu banyak apa tidak. Ini yang antriannya panjang banyak sekali. Dan ya pikir lahir daftar tapi biasanya orang mulai daftar nek kurung usia 18 tahun atau berapa itu ya. Nah ini haji ya, mungkin mboten kula njenengan sami nggih anak putune mesu pada munggah haji nggih. Nah iki sing sampun nggih alhamdulillah mugi-mugi hajine mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kula pengen mangkat maning niku. Ingin daftar dereng katut kula. Daftar sing dijiot papat kula nomor 6. Ngeseng daftar maning. Nggih. Nah niku hablum minallah, dan ibadah-ibadah yang lain yang kaitannya dengan kita mencari keriduan Allah. Nah, dengan sesama manusia juga ada. Contohnya misalnya sing jenenge hubungan dengan sesama manusia, secara hubungan karo manungsa kowe dol tinuku nggih. Jual beli. Utang piutang. Iki kan karo menungsa, janji menjanji. Mugane nika nek anu pas wonten keseripahan seda anu ikhlasipun penggalih mbok menawi wonten corak-corak yang ajam utang piutang nggih nyuwun ikhlase menawi saking lawase saking lembute nek anu mandan gedhe nggih mangga enggal berhubungan kali keluarga ahli waris misalnya niku. Kan hubungan dengan sesama manusia, seserawungan. Jadi ini namanya muamalah. Nah, dalam hal ibadah itu ada kaidah yang disebut dengan al-ibadah at-tahrim. Ibadah gue pada dasarnya haram. Ibadah gue jane ora oleh asline. Hukum asalnya itu tidak boleh, haram, kecuali yang diperintahkan. Dalam kaidah usul fikih begitu. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Pada pokoknya, pada dasarnya ibadah itu adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Puasa ora oleh puasa, ora kena puasa, kejaba puasa sing diperintah nang aring Gusti Allah utawane Kanjeng Nabi. Di puasa ora oleh. Jadi dewek ora kena gawe reka-reka puasa dewek. Salat ora oleh, kejaba salat sing diperintah nang aring Gusti Allah. Kuwi contone kaya niku. Ya, haji sing diperintah nang Gusti Allah, haji maring Baitullah, haji misalnya maring Cirebon, maring orang nana. Nah ini digawe-gawe. Pak haji atau temen antrine suwe, siki digawe bae miniatur Mekah nang aring misalnya Gombong nang benteng Vendor Beach. Ora bisa. Nah niku. Men kepenak hajine wis pokoke nang kana haji dhewek nang kene melu haji yo. Wukuf di Arafah nang kene wukufe nang aning sanding pasar Gombong misalnya ora kena. Nah niku. Nah, kebalikannya nang aring kaitane hukum dengan muamalah kowe, muamalah kowe kabeh ulih. Kabeh hubungan dengan manusia kowe ulih. Kejaba sing dilarang. Jadi apa baik ulih kejaba sing dilarang. Berarti nek sing dilarang berarti dadine ora ulih. Adol apa bae ulih, dagang apa bae ulih kecuali yang dilarang. Nah, misalnya. Jadi ini hubungan dengan sesama manusia. Nah, saya ingin menyampaikan kaitannya dengan asas dalam berniaga. Nah, dalam apa ya, daltinuku Allah itu menyampaikan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Asas dalam kegiatan berniaga, berbisnis, berjual beli, nah ini ya, di mana seluruh kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi serta perdagangan barang dan jasa dan dampaknya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, apa saja itu asasnya, prinsipnya yang harus kita pegang teguh dalam kaitannya hubungan dengan perniagaan ya, dengan sesama manusia. Yang pertama adalah at-tauhid. Nopo at-tauhid artinya apa? Yaitu mengesahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ini dalam berusaha, dalam berbisnis, dalam membeli, dalam berjual beli itu menghilangkan prinsip tauhid, menghilangkan prinsip dari mengesahkan kepada Allah. Kan ini dasar dari moralitas, yaitu mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allahus somad, Allah itu tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Ini antara lain prinsipnya. Nah, ini karena banyak saya nanti cepat ini ya. Saya kutip dari buku ini nih, HPT, bukunya Kandel. Nah, yang kedua adalah al-amanah. Nah, amanah dapat dipercaya. Jadi kita ini harus mengandung prinsip kepercayaan. Kita ini berusaha menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Ya. Nah, dalam kaitan ini Allah menyampaikan pesan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 58. Nah, ini sering saya bacakan juga. Dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah menyampaikan, innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil 'adl. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan cara yang adil. Jadi ini amanah, jujur, dapat dipercaya. Nah, jadi dalam prinsip berbisnis, berusaha ini kita memegang al-amanah. Ya, misalnya ada karyawan, itu kan ada ya karyawan yang nakal juga. Nah, ini yang diharapkan adalah amanah. Ya, misalnya ada barang keluar, ada barang masuk, ada sisa barang, ada retur dari sebagainya, kan itu harus dicatat itu. Nah, ini harus amanah, dapat dipercaya. Maka Allah berpesan tadi di awal saya sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Nah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Jadi dia memelihara amanah. Jadi kita berusaha untuk memelihara amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah asid. Nah, asid yaitu kejujuran. Nah, jujur itu kata orang Jawa, jujur gue bakale mujur ya, bakale makmur ya. Aja kewalikannya kayak wong kanak-kanak. Oh, jujur ya hancur. Ngelompok angel apa mending jujur. Melu-melu. Jujur ini. Jadi misalnya dalam transaksi jual beli itu juga harus menegakkan prinsip kejujuran. Nabi Muhammad dulu juga berdagang, dia saking jujurnya kanjeng Nabi, gue wong pada kepengen didolna nang areng kanjeng Nabi lagi ya cilik niku, saking jujurnya.
Nun sewu ke kormane apik, tapi niki nang bagian ngisor ki ana sing elek ya, niki nang kene ana sing tompal misale kaya niku. Nggih nek jenengan kersa nggih monggo niki kurmane regane sementen monggo niki. Nek mboten nggih mboten napa-napa. Niki wonten sing tompal, wonten sing mandan ketuan, wonten sing mandan enom dan sebagainya. Campur-campur niki lah. Jangan sampai kemudian kita ini menerapkan prinsip yang tidak jujur, misalnya, wis pokoknya kurmane apik banget iki wis mau gari nyicipi gene nyicipi. Sing dicicipna nu sing apik sing wis mateng. Lah liya-liyane anu ana sing boleng, ana sing pirang-pirang ora disampaikan. Nah, jadi ini jangan sampai terjadi. Kita berusaha untuk menerapkan prinsip kejujuran. Banyak ayat, banyak hadis yang mewajibkan, yang menganjurkan supaya kita ini menerapkan prinsip kejujuran ya. Antara lain dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi orang-orang yang sidik. Nabi Muhammad itu kan salah satu sifat wajibnya Rasul-Rasul kita itu, Rasulullah itu salah satu sifat wajibnya adalah sidik ya. Karena sidik, amanah, fatonah, tabligh kan itu. Sidik kan. Jadi jujur kita ini, jangan sampai dalam berbisnis, dalam berniaga justru malah menjauhkan dari kejujuran. Nek nang bakul wedhus ana istilah tukang panteng ya. Batire dhewek esuk katok seolah-olah dadi wong sing tuku, sing dadi regane merekna dhuwur. Ya, nah ini tidak diperbolehkan. Jadi menerapkan prinsip kejujuran sebisane. Wondene kula panjenengan sami kadang secara tidak sengaja ya insyaallah mudah-mudahan dimaafkan, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menerapkan prinsip yang namanya al-adalah, keadilan. Nah ini tadi disinggung sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah ya. Dan menjadi saksi yang adil. Nah, jadi kita ini berusaha untuk berlaku adil. Tadi disinggung dalam surat An-Nahl ayat 90 juga ada ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Nah, ini dalam surat An-Nahl ayat 90 yang biasanya dibaca juga oleh para khotib ketika mengakhiri khutbahnya itu. Nah, yang kelima ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah prinsip dalam hal transaksi jual beli hubungan dengan sesama manusia. Ada yang istilah namanya al-ibahah. Nah, ini boleh ya. Prinsip kebolehan. Jadi segala sesuatu itu boleh kecuali yang dilarang. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Nah, dan dia berkehendak menuju dan dia berkehendak menuju langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ibu sekalian, semua yang ada di langit dan bumi ini semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Orang nana sing orang go menungsa, kabeh menungsa. Makanya kula panjenengan sami monggo sana memanfaatkan
apa yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air yaitu hujan dari langit, dan dia menghasilkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan sebagai rizki untukmu. Rizqan lakum, kabeh kowe rezeki nggo menungsa. Jadi dalam prinsip berusaha, bertransaksi, bermusyarakah, ini ada prinsip yang namanya kebolehan. Kemudian yang keenam adalah prinsip ta'awun. Nah, at-ta'awun artinya apa? Kerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi kita ini tolong menolong boleh, tapi dalam hal kebaikan. Jangan sampai tolong menolong dalam hal perbuatan dosa, pelanggaran, permusuhan. Nah, contohnya misalnya kepriwe tolong menolong dalam hal perbuatan maksiat, contohnya sing lagi rame nih kok nggih. Wingi nang aring daerah ngendi guys sing bupati dirampok. Bupati kok dirampok ngono. Bupati pakai pengawalnya bisa mlebu lenggang kangkung, mlebu geblus-geblus tekan kamare. Nah, itu kan hasil kerjasama itu. Nah, iki lagi rame maning niki lagi diusut ya. Nanti kita lihat. Itu karena ada keterlibatan orang mantan wali kota. Kan ramai itu. Tapi lagi ditelusuri gitu ya. Apakah benar-benar terlibat, apakah dia hanya misalnya di belakang dan seterusnya. Kita belum tahu nanti akhirnya. Lagi rame nih kong ya. Oh, ingat saya wali kota ya, kelasnya bupati bisa dirampok, bisa tekan rumah. Oh, ini kula jenengan sami sing omahe lah penjagane nggih. Paling-paling anak penjagane nang ngarepan anak kucing lah. Meong-meong tok. Nah, niki tolong menolong dalam hal keburukan niku. Contoh tolong menolong dalam keburukan maning apa peredaran narkoba. Nah, niku kan tolong menolong niku, Pak. Game kok jujuk nang ene, jujuk nang ene, jujuk nang ene, jujuk nang ene, jujuk nang ene gitu. Nah, engko nek ketangkep kowe ngomongnya kayak gitu. Tolong menolong. Nek ora tolong menolong ya angel dhewekan tok ngilamat. Nah, itu tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Peredaran minuman keras dan sebagainya. Maka dalam surat Al-Maidah Allah berpesan wanti-wanti kepada kita kon ta'awun dalam hal kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Contoh tolong menolong dalam kebaikan apa? Ya kiye nang kene misalnya tolong menolong dalam hal kebaikan, ana sing nyapna karpet, ana sing nyapu, ana sing nyapna spekere, ana sing nyapna mubalige, ana sing buka. Ana sing nggawa panganan juga, ana sing nggawa panganan butuh wong dia, butuh wong sing kon mangan. Jujur nggawa panganan lah kasih mangan, ya ora tolong menolong. Jadi ini hubungan bermasyarakat ya, tolong menolong. Rasulullah juga pernah bersabda, dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Nah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi siapa wonge sing seneng nulung dulure, kancane, batire, CS-e, kowe bakal ditulung nang ngaring Gusti. Makanya ya sebisa-bisa mungkin orang ketang barang-barang enteng-entengan ditulungi kayak niku nggih. Maka insyaallah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki. Ya nu nganggo abjad aku kudu malikna ke F iki G nomor 7 ya.
Nah, dalam hal kaitan usaha dengan sesama manusia, berbisnis, berniaga, bermusyarakah, ini yang nomor 7 adalah al-maslahah. Nah, apa itu? Menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dalam kaidah usul fikih disebut jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Jadi menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Kemaslahatan diutamakan daripada menolak kemafsadatan, daripada mafsadat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah mengutus kamu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini jadi maslahat. Kira-kira manfaat apa ora? Kira manfaatnya apa mudorot kia? Mudorot itu artinya mendatangkan keburukan. Kadang-kadang kan ada barang-barang yang ora manfaat tapi malah memberikan mudorot. Nah, jadi ini hendaknya diusahakan al-maslahah, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Jadi maslahat itu diutamakan. Nah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, at-taraddi, saling merelakan. Ya. Jadi ada akad ya saling merelakan gitu ya. Sepakat, ada sepakat. Jadi tidak boleh dalam transaksi itu adalah pemaksaan. Ya, itu adalah kesepakatan. Ya, jadi tidak boleh itu merugikan salah satu pihak. Yang namanya jual beli itu kan menguntungkan dua-duanya. Jangan sampai dirugikan. Maka itu harus ada kata rela, kata sepakat. Nah, yang disebut dengan at-taraddi. Nah. Jadi saling rela, saling ridho, saling sepakat ya. Maka Allah berpesan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taratim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan Allah berpesan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Nah, jadi tidak boleh makan harta dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi illa antakuna tijaratan nantarotim minkum. Nah, kudune saling rila, pada baik rilane, pada baik ikhlase, pada baik untungnya, kalau bisa saling menguntungkan. Yang satu butuh barang misalnya, yang satu butuh uang, atau pertukaran antara yang dibutuhkan antara akad yang menjual dan akad yang membeli. Nah, jadi saling merelakan. Ini pesan Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Pesannya sangat bagus ini ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang mungkar, dengan cara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga kalian disamping ibu nggih. Niku mboten uman apa ibune? Oh. Oh. Mali disamping nggih saunten niku luar biasa. Jadi saling rela, ikhlas lah, ya wis rela lah. Kepira wedhus e regane 2 juta. Dikurangi lah, ya aja lah, aku wis ngingu suwe, nang ngingu enggak nek 2 tahun ya,
pas tambah-tambah kayak nggo misale ya. Ya dikurangin aku nah duitnya nang ngepas tok ki nggo gawa wedhuse Bali ya kudu ngojek ya. Ya akan terjadi transaksi yang akhirnya kemudian saling merelakan, diusahakan ya. Tidak ada keterpaksaan atau saling merugikan. Terus contohnya itu jual beli juga banyak yang tidak diperkenankan. Contohnya misalnya membeli ketika masih hijau. Rambutan nembe tukul nembe kembang wis ditebas. Nah niku mboten parang. Kayak rambutannya pira kae anu iki borong nang aku pira kae 1 juta ya. Kan untung-untungan nggih. Garis sing untung sing adol apa sing untung sing lah kok titi mangsane misale panen anu kenang ama atau kenang apa. Burung tekan rambutnya pada matang wis garis titik. Nah, wis dibayar kan. Nah, itu termasuk yang misalnya yang tidak diperbolehkan. Jadi spekulasi. Tapi kalau sudah matang kan bisa ditaksir kira-kira bakul kan paham nggih. Nah, oke beda guys. Nah, pikir di kilo tapi memana itu sudah saling rela ya boleh. Udah bisa memperkirakan. Ya. Kalau misalnya yang menjual tidak mau ditebas ya kon di kilo bayar di kilo. Nah, ini misalnya wit kelapa misalnya si cengkir wis dituku. Nah, ya tangi lamun-lamun tekan kiring nggih. Nembe tekan wis pada ambrol, ana sing ambrol nang bajing, ana sing ambrol nang aring batire bajing. Nah, misalnya niku nggih. Jadi ini luar biasa jane aturan agama Islam anu detail banget ini nggih. Nah, ini jadi saling merelakan. Kemudian yang ke-9 ini harus menerapkan prinsip al-akhlak al-karimah, kesopanan. Jadi kepantasan. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan yang menerima. Jadi ya dengan cara yang pantas, dengan yang sopan gitu. Aja tuku barang wis dikrutuke wis dipeti nembe ngomong. Misale anu kita bayar ke anu kene misale gandule ya anu urung mateng wis tepet mau. Jadi ini menerapkan prinsip kepantasan, kesopanan, akhlakul karimah. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perkataan yang menyakitkan. Nah, ini perintah Allah kepada kita supaya kita ini berkata yang baik dan memberikan maaf kepada orang. Jadi kalau jangan sampai sing demen ngapurani maring dosane kancane nggih. Nah, senajan orang jaluk ngapura ya di ngapurani. Apa maning jaluk ngapura. Perintah Gusti Allah itu kon fa'fu anhum. Kon pada memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai disimpan jadi dendam. Nah, ini prinsip akhlakul karimah. Nah, ini yang I ya. Jadi inilah diantaranya 9 prinsip dalam berniaga. Sambitan ini Mas Syarif, jam sama ya. Dalam mana kita rampungi sisan, nggih. Nah, yang tidak diperbolehkan itu bagaimana dalam berusaha, dalam berniaga, dalam berbisnis, dalam jual beli dan hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama tidak boleh ada horor tadi, spekulasi. Nah, orang kena spekulasi.
Wis kowe anake Paris meneh ambane kowe 3 bau tuku ngono. Pira kowe 3 juta. Nah, spekulasi niku. Katone ngablok-ablok jebule nang tengah pada gebuk misalnya. Kan bisa baik. Jenenge menungsa. Spekulasi itu udah boleh. Maka Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli, lempar kerikil dan jual beli horor. Nah, bukan horor pakai gini. Untuk horor, kok jual beli hantu. Jadi tidak boleh mengandung unsur spekulasi. Yang kedua, tidak boleh ada jahalah, kesamaran. Nah, harus dilakukan dengan transparan. Misalnya anak wedhus sing keton buntu tetrok. Nah, kan urung jelas ki anu awake karo ndase niku nggih awake kepiro. Misale wis ki anu ki wani ora ki. Cekel buntu tetrok. Nah, ora jelas. Nah, Rasulullah berpesan. Nah, Rasulullah melarang jual beli dengan muhaqalah, yaitu jual beli buah yang masih hijau atau belum matang, jual beli raba, jual beli lempar, dan jual beli dengan muzabanah. Jadi ini mengandung kesamaran yang belum jelas. Barangnya belum jelas, ya, maka harus diperjelas. Ini berusaha supaya dihindari. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada unsur maisir. Nah, maisir itu apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali setan. Sesungguhnya orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah. Jadi mengandung unsur perjudian. Nah, jadi tidak boleh jual beli yang mengandung unsur perjudian. Ya. Jadi seperti pasang nomor, seperti pasang kipyik ya. Nah, untung-untungan. Nek lagi menangi bejaya, uli nek ora ya. Nah, kuwi rezeki sing ora berkah. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh ada kedzaliman. Tidak boleh ada kedzaliman, dolim, ya, penindasan. Yang berikutnya, yang kelima, yang tidak mengandung unsur riba. Riba tidak boleh mengandung unsur riba. Kemudian tidak boleh ada unsur ad-doror, yaitu membahayakan atau merugikan. Bagaimana Rasulullah berpesan, Rasulullah menetapkan tidak boleh membuat kemudorotan dan tidak pula membalas kemudorotan. Nah, ini yang F ya. Yang keenam, kemudian yang ketujuh, tidak boleh ada kecurangan dan penipuan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang. Nah, siapa? Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, apabila mereka menakar untuk orang lain mereka mengurangi, sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, tidak boleh ta'assuf, yaitu menyalahgunakan hak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anu ndeke dheweke utuh didol. Nah, niku kan mboten pas nggih. Nah. Kemudian tidak boleh ada monopoli. Dan yang berikutnya, objek bisnis bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tidak boleh menelantarkan dan memubazirkan harta. Jadi tidak boleh menelantarkan harta, memubazirkan harta. Inilah diantaranya beberapa prinsip-prinsip
yang perlu kita jadikan sebagai ya patokan dalam kehidupan bermuamalah, berniaga, berbisnis. Asasnya baik yang ini sifatnya asas pokok maupun hal-hal yang perlu diperhatikan karena dilarang oleh agama dengan prinsip yang tadi saya sampaikan. Maka ingkang saged kula aturaken dalu menika mugi wonten hikmah manfaatipun, monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.